Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Mbak Gis. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan selalu dalam keadaan damai, bahagia. Begitupun dengan aku. Oke teman-teman, kali ini itu aku mau cerita sama kalian. Aku mau cerita alasan kenapa aku jadi TKW Taiwan. Kenapa aku memilih negara Taiwan? Kenapa aku tidak memilih negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Brunei Darussalam, atau Malaysia, atau yang lainnya? Kenapa memilih Taiwan? Jadi aku mau cerita dari awal kenapa aku bisa terfikirkan untuk menjadi TKW Taiwan. Oke, jadi ini tuh berawal dari tahun 2018, sekitar bulan April kalau nggak Mei. Seingat aku sih akhir April. Waktu itu sebenarnya saat itu aku tidak terfikirkan untuk pergi menjadi seorang TKW. Saat itu aku tidak lagi bercita-cita untuk pergi keluar. Memang dari tahun-tahun sebelumnya aku tuh pernah dan pengen banget untuk pergi ke luar negeri jadi TKW, tapi nggak pernah, mungkin memang belum jalannya, jadi selalu gagal kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu aku diajak teman aku ke salah satu sponsor. Nah waktu itu sebenarnya aku juga nggak minat. Habis itu temanku yang minat untuk kerja ke Taiwan, tapi waktu itu dia mungkin mentalnya kurang siap, jadi dia mengundurkan diri. Dan waktu itu dia mengambil berkas-berkas dia yang ada di sponsor itu, dia ngajak aku. Kemudian aku tanya sama sponsor itu, bagaimana kalau aku ikut dibantu proses untuk pergi ke luar negeri ya, kayak gitu. Abis itu waktu itu pertamanya aku tuh pengennya ke Hong Kong kayak gitu. Kenapa ke Hong Kong aku juga nggak tahu sih, soalnya aku juga kurang begitu paham di Hong Kong itu seperti apa, bagaimana, di Taiwan juga seperti apa, bagaimana. Aku juga sama sekali nggak ngerti sebenarnya. Aku hanya tahu dari cerita teman-teman aku yang ada di Taiwan, kalau Taiwan itu begini begitu. Banyak negatifnya, mereka itu menceritakan tuh yang banyak negatifnya. Jadi, dan sedangkan kalau di Hong Kong aku itu malah nggak tahu sama sekali cerita di sana itu bagaimana. Kalau di Hong Kong itu yang aku dengar itu cuman enaknya aja, nggak pernah ngedengerin yang negatif yang buruk-buruk. Tapi kalau di Taiwan aku nggak pernah ngedengerin yang baik-baik, nggak pernah yang ngedengerin yang positif, tapi ngedengerinnya itu yang negatif kayak gitu. Terus habis itu kata sponsornya, nggak usah ke Hong Kong, ngapain ke Hong Kong, kamu ke Taiwan aja kayak gitu. Terus habis itu saya disuruh pulang, katanya mungkin 2 hari ke depan mau diajak medikal. Oke. Akhirnya aku diajak medikal ke Surabaya, dan itu aku nggak bilang sama keluarga aku di rumah sama mama aku. Jadi aku bilang sama mama aku itu sehari sebelum berangkat medikal. Besoknya aku berangkat medikal, malam ini aku bilang sama mamaku kalau besok aku mau medikal dan aku mau ngurus keberangkatan kerja untuk jadi TKW Taiwan kayak gitu. Terus habis itu aku ke Surabaya, aku medikal sama diantar sponsor aku, juga ada teman-teman lain. Terus aku medikal di sana, hasilnya oke, nggak ada masalah. Terus habis itu setelah medikal aku pulang, aku beberapa mungkin seminggu setelahnya diajak aku nyari nomor PIN. Habis itu ada problem sedikit, jadi agak sulit
itu agak susah ngurusnya. Aku berpikir saat itu udah, mungkin aku nggak bisa kali ya, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi dalam hati aku masih berharap, tapi di satu sisi aku takut, kayaknya nggak bisa gitu. Nah terus habis itu diusahain lagi sama sponsor aku. Singkat cerita akhirnya aku berangkat ke PT. Nah itu sebelum aku berangkat juga aku sudah mempertimbangkan negara mana yang akan aku tuju. Akhirnya aku memilih Taiwan. Kenapa aku memilih Taiwan? Karena aku pikir di Taiwan lah aku tidak punya saudara. Di Taiwan lah aku tidak mengenal siapa-siapa. Semua aku berpikir nanti ketika aku benar-benar datang ke sana, semua orangnya itu adalah orang-orang baru yang aku kenal gitu. Bukan apa-apa sebenarnya, karena aku pengen juga pikiranku tenang, kehidupanku di sana juga tenang. Bukan berarti orang-orang lama itu mengganggu saya, enggak. Tapi memang saya lebih suka kehidupan, memang saya itu lebih suka dengan sesuatu yang baru dan orang-orang baru kayak gitu. Nah setelah itu aku di PT itu 1 bulan. Tepat 1 bulan aku di PT, mulai dari awal masuk PT sampai aku terbang itu 1 bulan. Itu sudah 1 bulan itu udah kepotong. Aku libur sebelum terbang ke Taiwan. Aku libur pulang ke rumah itu sekitar 4 hari. Terus habis itu aku di PT itu juga sekolah sekitar 3 mingguan aku sekolahnya. Dan aku sama sekali tidak bisa bahasa waktu itu. Aku hanya bisa menghafal, tapi aku tidak bisa berbicara, membuat kalimat itu aku nggak bisa. Yang penting hafalan tiap hari hafalan kayak gitu. Dan ya nggak mudah waktu di menurutku nggak mudah, tapi ya aku tahu pasti ada yang jauh lebih nggak mudah daripada aku. Mungkin orang lain lebih menemukan kesulitan yang lebih banyak daripada aku. Aku bersyukurnya itu aku di PT cuma 1 bulan udah terbang. Waktu itu sebenarnya aku itu nggak boleh kerja ke luar negeri, aku nggak boleh berangkat sama keluargaku, sama mamaku, sama saudara-saudaraku. Aku nggak boleh berangkat, aku sebenarnya disuruh di rumah saja. Tapi kalian kan tahu perekonomian di rumah di desa itu bagaimana. Perekonomian di desa itu sangat sulit, apalagi untuk saya yang seorang diri. Jujur sulit banget ekonomiku. Beberapa bulan aku di rumah nganggur, nggak ada kerjaan, pemasukan nggak ada, pengeluaran otomatis tiap hari ada aja pengeluaran. Jadi aku memang harus berpikir untuk aku harus pergi kerja keluar negeri jadi TKW kayak gitu. Kenapa TKW ya? Karena TKW itu gajinya juga lumayan. Terus aku itu orangnya nggak betah di rumah. Aku tuh lebih suka berada jauh dari rumah kayak gitu. Jadi aku merasa mungkin aku akan nyaman di sana, aku akan betah di sana seperti itu. Dan waktu itu aku tuh nggak ada dukungan dari keluarga. Aku juga nggak ada dukungan dari teman karena memang aku nggak punya teman. Aku nggak ada dukungan dari siapapun waktu itu. Jadi aku benar-benar sendiri, semuanya sendiri. Dan di PT juga aku ngerasa sendirian, meskipun aku juga ada teman, ada beberapa orang di PT, ada banyak orang di PT. Tapi aku ngerasa kesepian waktu itu karena aku merasa nggak ada yang ngedukung aku. Aku berjalan sendirian. Terus habis itu aku juga nggak punya teman cerita waktu itu. Jadi kayaknya aku semangat waktu itu, tapi rasanya gimana sih kalau nggak ada orang yang nyemangatin kita, nggak ada orang yang ngedukung kita, nggak ada orang yang ayo dong kamu bisa gitu.
rasanya tuh gimana ya, benar-benar sepi gitu. Sampai aku berangkat, aku terbang juga gak ada yang semangatin, gak ada yang dukung, semuanya tuh nggak ngebolehin aku kerja kesini. Yang bikin sedih sih itu sih. Terus ada omongan-omongan dari adalah beberapa orang yang ngomongin aku, yang ya ngomongin buruk sih, ngomong gini lah begitu lah. Waktu itu sedih gitu, itu tuh tambah bikin sebenarnya sedih. Tapi aku tetap menyemangatin diri aku sendiri, aku ngeyakinin diri aku sendiri, aku pasti bisa, aku pasti akan jauh lebih tenang, hati aku pasti akan jauh lebih tenang. Sebenarnya itu sih tujuan utama aku, itu aku pengen nenangin diri aku, pengen nenangin hati dan pikiran aku saat itu. Waktu itu aku juga tidak berpikir tentang gaji, bagaimana gaji di Taiwan, berapa gaji di Taiwan. Aku benar-benar tidak mengerti tentang itu, dan aku saat itu aku tidak berpikir, wah nanti di sana itu gaji segini, aku bisa beli ini. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku kali ini. Jadi itu alasan aku kenapa aku pergi ke Taiwan untuk menjadi TKW, karena ya yang utama aku itu pengen menenangkan diri aku, pikiran aku, hati aku kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang yang lain, teman-teman yang lain, mereka pergi ke Taiwan itu tujuan utamanya pasti ekonomi. Aku juga ada tujuan ekonomi, tapi yang nomor satu itu tadi, aku pengen tenang kayak gitu. Ekonomi itu nomor 2 waktu itu. Kalau yang lain mungkin karena memang mereka biasanya ada problem, ada masalah sama keuangan, ada masalah sama keluarga, sama pasangan kayak gitu. Oke teman-teman, segitu dulu cerita aku hari ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Mungkin nanti aku akan cerita cerita yang lain. Segitu dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton video aku, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Makasih, bye bye.